Nah, jadi di pelosok Jepang juga ini ada pabrik ya. Ini pabrik peternakan ayam, teman-teman. Jadi di sini cukup bau, bau ayam. Kenapa aku bisa tahu? Karena baunya ini, bau ayam nih, teman-teman. Inilah pelosok Jepang di sekitaran Miyazaki, teman-teman. Jadi ini bukan Tokyo, juga bukan Osaka, apalagi Nagoya ya. Ini adalah Miyazaki, Jepang. Tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali. Miyazaki itu tempatnya ada di Pulau Kyushu, teman-teman. Berdekatan dengan Kagoshima, Kumamoto, Oita, Fukuoka, juga Nagasaki ya, dan Saga. Itu satu pulau. Jadi inilah suasana di pedesaan di sekitaran sini ya. Ini kita melalui jalanan-jalanan gang kecil. Suasana pagi di sini seperti biasa ya. Salah masuk jalan. Nah, ini kuburannya orang Jepang, teman-teman. Kuburan di Jepang itu selalu berada di tengah-tengah pemukiman warga ya. Jadi memang kuburan di Jepang itu nggak menyeramkan kayak di Indonesia sih. Jadi meskipun lewat kuburan pun ya kita kayak nggak merasa lewat kuburan gitu. Ini kita melalui gang-gang sempit, teman-teman. Jadi meskipun jalanannya sempit, tapi kalau di sini bersih ya. Hampir tidak ada orang di sini, seperti pada biasanya ya. Ini sudah jadi kampung milikku sendiri. Di sini rumahnya besar-besar, teman-teman. Biasanya kalau di perkampungan kayak gini, ini rumah milik pribadi ya. Bukan apartemen, bukan apato seperti di kota-kota. Banyak bunga-bunga bagus, teman-teman. Wah, itu bangunan rumahnya agak sedikit berbeda ya modelnya. Kita lewat jalan atas. Nah, dari sini kita bisa melihat ada perahu, teman-teman. Jadi karena warga Miyazaki juga ya, sebagiannya ada yang nelayan ya, pencari ikan. Tuh kayak gitu. Orang Jepang jarang banget ya mereka pada di luar gitu kalau siang-siang kayak gini. Apalagi di musim panas kayak gini, teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini ya, di pagi ini cuacanya meskipun panas tapi hawanya nggak begitu panas. Kalau kemarin itu
hawanya panas dan berbahaya ya. Biasanya kalau lagi ada hawa panas dan berbahaya itu ada notifikasi gitu di handphone, seperti peringatan gitu, hati-hati bahaya gitu, udara panas kayak gitu. Jadi di sebelah kanan ini tuh sungai teman-teman, sungai besar ya, dan juga ada jembatan besar di depan kita. Nanti kita belok kanan nyebrang ya. Ada kakek-kakek juga lagi ngajak anjingnya jalan-jalan. Ini tuh kita posisi ya seperti dikelilingi oleh gunung-gunung teman-teman. Tuh. Jadi udah kayak di Konoha ya. Konoha kan mereka di apa namanya, dikelilingi oleh gunung gitu. Tuh hampir semuanya dikelilingi gunung teman-teman. Wah, sungainya juga jernih ya hari ini. Udah 1 minggu ini belum turun hujan teman-teman. Jadi biasanya kalau turun hujan itu pasti sungainya jadi butek ya, sungainya jadi keruh gitu. Di sini juga ada gagak nih. Kalau Jepang banyak gagak teman-teman. Woi. Ini biasanya kalau air lagi naik, ini naik semua teman-teman, airnya ke atas ya, bahkan kalau lagi banjir gitu. Jadi sungai di Jepang itu benar-benar luas banget teman-teman, dan kelihatannya mungkin ini ya nggak berbahaya gitu, tapi berbahaya sebenarnya teman-teman. Banyak sekali ya tragedi anak-anak Indonesia yang berenang di sungai Jepang itu hanyut dan berakhir meninggal. Jadi lebih baik tidak untuk mencoba berenang di sungai-sungai Jepang ini ya. Kita harus menyayangi diri kita, karena di sini kita bekerja kan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau hari libur gini enaknya sepedahan, menikmati suasana pedesaan Jepang dengan udara yang cukup segar ya hari ini. Di sini tuh banyak lahan-lahan pertanian. Jadi Jepang itu bukan hanya perkotaan ya, tapi sebenarnya lebih banyak diisi oleh kampung-kampungnya gitu, banyak desa-desanya. Ini juga pertanian yang udah nggak kerawat nih teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya ya. Ini udah nggak kepake karena udah nggak ada saluran airnya tuh. Nanti beda dengan yang di sana teman-teman. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi petani Jepang? Nah, di sini tuh ada tempat ya peternakan unagi. Jadi sidat tuh, sidat, tau gak sidat? Kayak belut lah istilahnya, ikan sidat ya. Jadi di sini tempatnya teman-teman. Ini perusahaannya kurang lebih seperti ini tuh. Jadi pekerjaan peternakan unagi juga itu termasuknya bidang pertanian ya. Jadi masuknya bidang pertanian. Ya, buat kalian juga yang mau misalkan kerjanya di bidang pertanian ya, kerjanya seperti ini ya, ngasih makan, nebar benih, panen dan lain-lain lah. Jadi bukan hanya kerja pabrik, kerja yang berat-berat. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang ringan juga sebenarnya di Jepang tuh. Asalkan kita mau aja, mau pilih yang seperti apa gitu, pasti ada.
Istilahnya kalau di Indonesia mungkin ya tambak lah ini tuh. Karena kita ini juga berada di pesisir pantai ya, nggak jauh dari pantai, sekitar ya 1 kilo, ya 1 jam lah dari sini. Nah ini seperti ini pengairannya. Ini tempat peternakan unagi atau ikan sidat yang ada di Miyazaki ya. Jadi kalau mau kerja di bidang yang kita inginkan tuh, kita harus ambil kerjanya jangan job magang, tapi ambilnya jobnya tuh lewat SSW Toko Tegino. Jadi kalian bisa milih tuh. Nah ini lagi dibangun juga ya, seperti ini. Ini yang baru nih, baru dibangun. Jadi kita bisa milih job sesuai yang kita inginkan tuh. Mau kerja di pertanian, mau kerja di bidang perawatan, bagiannya misalkan bangunan, pabrik dan lain-lain, banyak hal lah gitu. Itu kita yang milih sendiri, dan kita cari sertifikatnya sendiri, cari sertifikat SSW nya. Kalau kalian gak punya materinya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Aku ada banyak materi, kalian bisa daftar aja di situ ya. Aku sana juga sama teman-teman, peternakan ya, peternakan unagi. Jadi di sini benar-benar pusatnya nih. Nah ini panel-panel surya nih, panel surya. Jadi Jepang mengambil listrik dari energi surya ya, energi matahari. Di sini sedikit berantakan teman-teman, karena ini musim panas ya, baru saja selesai panen. Jadi petani-petani belum mulai lagi nih. Nah ini hasil panennya nih, ini hasil panennya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk pakan sapi biasanya. Nah di sana tuh ada peternakan sapinya. Di sebelah sana juga sepertinya ada pabrik ya. Aku juga belum tahu sih daerah sini. Coba kita lihat nanti ke depan sana ya. Nah jadi di pelosok Jepang juga ini ada pabrik ya. Ini pabrik peternakan ayam teman-teman. Jadi di sini cukup bau bau ayam. Kenapa aku bisa tahu? Karena baunya ini, bau ayam nih teman-teman. Kita berada di belakangnya ya. Jadi kenapa dibangun di pelosok? Karena baunya ini sangat menyengat sekali. Jadi kalau misalkan pabrik peternakan itu jarang sekali berada di tengah-tengah pemukiman ya. Pasti jauh dari pemukiman. Nah ini itu kotoran-kotoran ayamnya tuh.
Semoga di sana jalannya nggak buntu ya. Kalau buntu kita jadi harus balik lagi ini. Kadang-kadang biasanya jalanan kecil kayak gini tuh kalau di Jepang itu kadang-kadang ada yang buntu teman-teman. Kita coba ikutin dulu ya. Ini jalanannya jelek juga ini. Kalau jalanannya udah jelek kayak gini berarti udah pelosok banget ya. Udah bener-bener pelosok. Jarang yang lewat sini. Wih. Gimana kita ini? Kita lanjut ya. Ke sini aja dah. Tapi kadang aku juga heran ya sama kebanyakan anak-anak dari Indonesia, teman-teman yang di Indonesia tuh rata-rata pengen kerja ke Jepang tuh pada nggak mau gitu, tinggal di pelosok, tinggal di pedesaan. Padahal ya sebenarnya tinggal di pedesaan Jepang tuh enak banget, aman gitu, tenang, damai, gak begitu banyak orang lah. Ya mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang suka damai, ada orang yang suka ramai. Kalau aku pribadi sih lebih suka kayak gini. Soalnya aku orang yang gak suka rame-rame gitu. Nah biasanya ya teman-teman yang kerja di pertanian itu jenis perusahaannya tuh perusahaan keluarga teman-teman. Jadi perusahaan milik keluarga. Jadi karyawannya juga nggak begitu banyak, paling ya 5-6 orang kalau di pertanian tuh. Jadi pasti kita jadi andalan gitu, karena nggak ada orang lagi sih. Cuman kerja di perusahaan keluarga tuh yang nggak enaknya kadang-kadang ya bosnya itu seenaknya sama kita. Jadi kerja lupa waktu gitu. Kadang bayaran juga yang harusnya ya dihitung lembur, kadang-kadang nggak dihitung lembur kayak gitu. Terus kadang suruh kalau hari Sabtu Minggu misalkan si satsonya atau pemimpin perusahaannya gitu, yang punya perusahaannya ya, minta bantuan gitu atau apa, suruh bantuin ini, itu kadang-kadang juga nggak dibayar. Tapi enaknya di perusahaan keluarga itu biasanya ya kayak apartemennya juga milik perusahaan itu gitu, kayak milik keluarga dia. Jadi kita kadang nggak perlu bayar apartemen, cuman suruh bayar listrik sama gas. Rata-rata yang kerja di perusahaan keluarga kayak gitu. Dan keuntungannya itu punya kedekatan sama bos, punya kedekatan, koneksi yang bagus sama beliau gitu, sama mereka. Apalagi kalau kita kerjanya bagus ya, kerjanya bener,
kita bisa jadi andalan, itu bisa jadi sebuah privilege lah. Jadi kita mau tinggal di situ selamanya juga pasti boleh dan dibutuhkan pasti, kalau kita karyanya bagus mah. Jadi makanya buat teman-teman semua yang mau kerja ke Jepang, kerjalah yang benar, kerja yang bagus, harus punya integritas, dan ya lakukan yang terbaik lah untuk tempat dimana kita bekerja. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga kalian juga terhibur dan bisa menikmati videonya, bisa menambah wawasan kalian juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang menuju yang lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.